mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai aspek berempati dengan anggota Maria Ursula Jemamun dan juga Niwaya Ayu Kusmawati. Apa itu penilaian dan evaluasi dalam UBD? Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga dalam penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman yang tidak hanya merujuk pada satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam kategori yang tepat adalah kriteria yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kriteria dalam pembelajaran dapat mengukur keterlibatan peserta didik, bahkan bisa saja berupa kedalaman unjuk kerja. Kemudian, apa saja aspek yang dinilai dalam UBD? Nah, di sini terdapat 6 aspek yang akan dinilai, di mana yang pertama adalah kemampuan menjelaskan, kemudian yang kedua adalah kemampuan interpretasi, yang ketiga adalah kemampuan menerapkan, yang keempat adalah kemampuan perspektif, yang kelima adalah kemampuan berempati, dan yang terakhir adalah kemampuan pengetahuan diri. Pada video kali ini, kami akan membahas penilaian aspek yang kelima, yaitu kemampuan berempati. Kemampuan berempati mengacu pada kemampuan peserta didik untuk merasakan, memahami perasaan, pikiran, ataupun pengalaman orang lain. Empati merupakan kemampuan untuk memahami emosi, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut tanpa kehilangan kontrol dirinya. Terdapat 5 aspek yang dinilai dalam kemampuan berempati, diantaranya sensitif, terbuka, respektif, perseptif, dan juga taktis. Berikut merupakan instrumen penilaian empati yang sudah kami susun, di mana kami menggunakan 4 kriteria, yaitu sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, kurang dengan skor 2, dan cukup dengan skor 1. Berikut merupakan rubrik penilaian yang telah disusun oleh kelompok kami, di mana kami mengambil tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan benar. Adapun kasus yang kami gunakan adalah pada materi aljabar linier satu variabel, peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal, yaitu X plus 3 sama dengan 30, di mana peserta didik diminta untuk menentukan nilai X. Ada salah satu peserta didik yang mampu menyelesaikan soal tersebut, namun dalam penyelesaiannya terjadi miskonsepsi, di mana ketika peserta didik ingin mencari nilai X, peserta didik menuliskan bahwa nilai X akan sama dengan 30 ditambah dengan 3. Tentu saja dalam hal tersebut ada miskonsepsi yang dirasakan. Nah, kita akan bahas dari aspek yang pertama, yaitu sensitif. Sensitif memiliki definisi cepat menerima rangsangan dan peka. Secara umum, sensitif adalah suatu kondisi di mana makhluk hidup ataupun materi memiliki tingkat kepekaan lebih tinggi dari biasanya. Dalam konteks UBD, itu mengacu pada kepekaan peserta didik terhadap berbagai aspek dalam materi yang dipelajari. Berikut merupakan rubrik penilaian pada aspek sensitif. Untuk indikator yang pertama, peserta didik tidak peka terhadap miskonsepsi yang terjadi pada kasus tersebut. Ini memperoleh skor 1 dengan kriteria kurang. Indikator yang kedua, peserta didik peka terhadap miskonsepsi yang terjadi pada kasus tersebut, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Ini memiliki skor 2 dengan kriteria cukup. Indikator yang ketiga, peserta didik peka terhadap miskonsepsi yang terjadi pada kasus tersebut dan membantu temannya, namun tidak mampu memperbaikinya dengan benar. Ini memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Dan yang terakhir, peserta didik peka terhadap miskonsepsi yang terjadi pada kasus tersebut dan membantu temannya memperbaiki
ini sangat penting karena memungkinkan untuk peserta didik belajar secara aktif dan fleksibel, kemudian menerima berbagai pandangan atau pendapat yang mungkin berbeda dari mereka. Rubrik penilaian pada aspek terbuka atau sikap terbuka. Indikatornya yang pertama, peserta didik tidak terbuka, yaitu apabila peserta didik tersebut tidak menerima hasil pekerjaan dari teman sejawatnya yang telah mengerjakan soal tersebut. Skornya yaitu 1 dengan kriteria kurang. Kemudian apabila peserta didik cukup terbuka, yaitu apabila menerima hasil pekerjaan dari teman sejawatnya meskipun hasil pekerjaan tersebut belum tepat, namun ia belum mampu memberi pendapat terkait miskonsepsi tersebut. Untuk indikator ini, peserta didik akan mendapat skor 2 dengan kriteria yaitu cukup. Selanjutnya, untuk indikator yang ketiga pada rubrik penilaian sikap terbuka ini, apabila peserta didik terbuka, yaitu di mana peserta didik tersebut menerima pekerjaan hasil dari teman sejawatnya meskipun hasil tersebut tetapi ia mampu memberi pendapat terkait miskonsepsi tersebut namun masih ragu-ragu. Untuk indikator ini, peserta didik tersebut akan mendapat skor 3 dengan kriteria baik. Berikutnya untuk indikator yang keempat, yaitu peserta didik sangat terbuka. Apabila peserta didik tersebut menerima hasil pekerjaan dari teman sejawatnya meskipun hasil tersebut belum tepat, tapi ia mampu untuk memberi pendapat atau pandangannya terkait miskonsepsi tersebut dengan merasa percaya diri. Nah, untuk indikator yang ini, peserta didik tersebut akan mendapat skor 4 dengan kriteria nilai 4 yaitu sangat baik. Berikutnya yaitu reseptif. Reseptif artinya mau atau dapat menerima, kemudian tanggap terhadap pendapat serta saran dan anjuran yang lain, atau bersifat menerima. Nah, kemampuan reseptif adalah kemampuan memahami makna yang diperoleh dan diproses melalui simbol visual atau verbal agar individu mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian dengan teman-teman lain, baik yang ada di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, kemampuan ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena membantu peserta didik untuk menguasai materi dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian aspek reseptif. Untuk penilaian aspek reseptif sendiri terdiri atas 4 indikator. Yang pertama, peserta didik tidak reseptif, yaitu apabila peserta didik tidak menerima masukan atau penjelasan dari teman sejawatnya yang telah membantu mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk indikator ini skornya yaitu 1, kriterianya yakni kurang. Kemudian untuk indikator yang kedua, peserta didik tidak cukup reseptif apabila peserta didik tersebut menerima masukan atau penjelasan dari teman sejawatnya, namun ia tidak mengerjakan kembali soal tersebut. Nah, pada indikator ini peserta didik tersebut akan mendapat skor 2 dengan kriteria yaitu cukup. Kemudian indikator yang ketiga yaitu peserta didik reseptif apabila peserta didik menerima masukan atau penjelasan dari teman sejawatnya dan ia mengerjakan kembali soal tersebut, tetapi ia mengerjakannya dan masih salah. Nah, untuk indikator ini akan mendapatkan skor 3 dengan kriteria yaitu baik. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu peserta didik sangat reseptif, yaitu apabila peserta didik menerima masukan atau penjelasan dari teman sejawatnya dan ia mengerjakan kembali soal tersebut dengan baik dan benar. Untuk indikator yang ini, peserta didik tersebut akan mendapat skor 4 dengan kriteria sama. Selanjutnya yaitu perseptif, yang mana ini merupakan bagian keempat dalam penilaian dan evaluasi UBD pada aspek berempati. Perspektif sendiri memiliki arti bahwa peserta didik memiliki kesadaran yang tajam sehingga mampu mengerti dan tepat memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain, baik itu berupa informasi maupun dalam segi perasaan. Rubrik penilaian aspek perseptif. Untuk penilaian aspek perseptif sendiri terdiri atas 4 indikator, yang mana penilaian yang pertama yaitu peserta didik tidak reseptif apabila peserta didik tidak mengetahui kemaslahan terkait miskonsepsi yang dibahas. Untuk indikator ini skornya 1, kriterianya kurang. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik cukup reseptif, yaitu kurang mengetahui dan kurang memahami permasalahan terkait miskonsepsi yang dibahas. Skornya yaitu 2, kriterianya yakni cukup. Kemudian
cepat mengetahui permasalahan namun belum memahami terkait miskonsepsi yang dibahas. Skornya 3 dan kriterianya baik. Penilaian perspektif yang keempat yaitu indikator yang keempat, di mana peserta didik sangat perseptif, yaitu apabila peserta didik cepat mengetahui dan memahami permasalahan terkait miskonsepsi yang dibahas. Dan untuk indikator ini skornya yaitu 4, kemudian kriterianya yaitu sangat baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu taktis. Taktis sendiri mengacu pada kemampuan peserta didik untuk menggunakan siasat atau strategi yang tepat dalam memahami materi. Nah, kemampuan taktis ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara efektif dalam mengatasi tantangan dengan cepat dan benar, kemudian mencapai tujuan pembelajaran dengan rubrik penilaian aspek taktis. Untuk penilaian aspek taktis terdiri atas 4 indikator. Adapun penilaiannya yang pertama yaitu peserta didik kurang, yaitu ketika peserta didik tidak mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Skor 1, kemudian kriterianya yaitu kemudian penilaian indikator yang kedua yaitu peserta didik cukup taktis ketika peserta didik mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru namun masih lambat dalam penyelesaiannya, dan dalam proses penyelesaiannya langkah-langkah yang digunakan juga belum tepat. Nah, untuk indikator yang ini peserta didik akan mendapatkan skor 2, kemudian mendapat kriteria cukup. Penilaian indikator yang ketiga yaitu peserta didik taktis, di mana peserta didik mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dengan cepat, namun proses penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang belum tepat. Skor pada indikator yang ketiga yaitu 3 dengan kriteria yakni baik. Kemudian penilaian pada indikator yang keempat yaitu peserta didik sangat taktis ketika peserta didik mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dengan cepat dan dengan langkah-langkah yang benar dan tepat. Peserta didik